bodoh. Bodoh, tolol. Tuhan kau aja nggak makan babi. Kok bisa kau umat makan babi, dongok? Kau makan kayak Dongok kau, dongok. Muka kayak Bertaburan di dalam Bible kau itu dilarang makan babi. Kalau kau pengikut Yesus, dia itu membawa Taurat, bahkan dia praktisi Taurat. Kau kok tidak? Coba kau baca tokoh-tokoh penting dalam Bible kau beribadah. Kayak mana dia beribadah? Disko-disko kayak kau gitu? Hah? Oh, kau minum kencing onta sombong. Kepala bapak kau monyet. Di mana ada onta di Indonesia, anjing? Loh, makanya katanya memang kau semua katanya dongok kau. Bible kau aja katanya. Menurut Lukas, menurut manusia dongok. Menurut manusia dongok. Orang kitab suci kok menurut manusia dongok kau. Makanya ada di dalam Bible-nya singa makan rumput. Apa enggak dongok kau? Kalau kau percaya dongok lah kau. Lah, kau minum Mereka ini tahu bahwa Bible-nya itu adalah tulisan rame-rame. Dipercaya. Dongok nggak kau? Di saat Tuhannya Yahudi, ya, dia itu membawa Taurat, dia itu mengerjakan semua syariah Taurat. Tiba-tiba umatnya yang mengaku dia itu pengikut Yesus makan babi, nggak sunat, ya kan? Tidak puasa. Si Yesus di dalam Bible-nya tertulis Yusuf mengangkat tubuh mayat Yesus dan mengkafani. Ternyata dia waktu mati pakai apa? Pakai jas, pakai pantopel, pakai peti. Bahkan yang perempuan di make up. Ini debat kayak Dari mana kau dapat referensi di make up, dongok? Sombong banget. Dari mana kok sombong, dok tolol? Kita membacakan Bible kau, kenapa kau nggak mengikuti Bible kau, tolol? Kau aja gak mengikuti ajaran. Aku ini Islam, dongok. Dia nih dongok. Masa Islam mengikuti Bible-nya Kristen? Dongok kau. Dongok. Tengok tuh, kafir dongok. Memang dongok kalian. Kau tengok tulisan di bawah, kafir dongok. Masa Islam disuruh ngikuti Bible kau? Kau pikir kau misionaris, monyet? Kita bicarain Bible-nya dengan baik-baik aja, dia kepanasan. Ngapain kau baca-bacain? Monyet kau misionaris, ngambil kau orang-orang Islam miskin sana, kau kasih dia sembako, udah gitu kau bawa gereja. Kok enak kau, monyet? Hah? Kok enak kau, monyet? Kok enak kau dengan gampang kau melakukan itu kepada kami hanya membaca aja, kau kepanasan, anjing. Oh, begini ya, orang-orang yang nggak begini. Yang anu dongok kau. Orang kebanyakan minum kencing onta ya gini ya, nggak bisa. Tolol kau minum alkohol, dongok. Kencing onta aja nggak ada, minum kencing onta. Tolol kau, memang tolol. Memang otot ini tolol ya. Kecuali ada onta di sini, kau lihat dari mata kepala kau ya. Goblok, di kebun binatang ada onta nggak? Kamu goblok ya. Dok tolol, babi tolol kau. Babi tolol kau, kebun binatang, monyet tolol. Minum onta di sini ada onta. Tolol, bagaimana kita mau ngambil kencing onta, tolol? Dongok kau. Dikasih doktrin yang nggak masuk akal pun ditelan. Memang tolol kau, nggak ada otak kau. Kalau ada otak kau berpikir. Bodoh, apalagi si Erik nih, tolol permanen. Sok-sok membela agama, padahal apa yang dikerjakan apa? Minum alkohol. Apa yang dikerjain lagi? Apa yang dikerjain? Kutanya, kau diam ya. Sekarang kutanya sama kau. Ini, apalagi Erik dongok ini. Dongok kali kau, coba. Malam Jumat wajib kengkek. Ya, malam Senin wajib. Malam Senin, malam Kamis, dongok kau, dongok. Wajib. Kok wajib, bodoh? Orang kalau sudah bersuami istri, mau tiap hari pun dia nggak ada urusan, dongok. Bodoh kau. Saking nggak ada kejelekan Islam itu, kita wajib hari Jumat, namanya suami istri, dongok, tolol. Kalau kau suami istri, kau mau entot setiap hari juga nggak ada masalah, orang itu bini kau, tolol. Kecuali yang heran itu adalah Amsal. Kenapa di Bible kau ada menyuruh perempuan bisa entot sama suami orang waktu suaminya nggak di rumah, tolol.
kenapa di Bible kau ya, kalau suami istri mau berhubungan dia nggak ada masalah, halal dongo. Saya Yang pakai tidak ayat. halal itu adalah amsal dongo. Saya pakai ayat membodoh-bodoh Dongo, istriku. dongo, Saya pakai ayat. dongo pakai ayat kepala bapak kau. Tebak. Dongo Kamu kau dia, memang. wacam. Udah pergi yang satu. Neraka. Nggak kuat dia yang kuat. Ancam dia masuk neraka. Aku ancam dia masuk neraka. Dilaknat dia. Nggak, sekarang gini, sebentar. Monyet, monyet. Anjing. Saya bodoh-bodoh istriku. Anjing. Saya Kalau dari orang situ. nikah, dongok diam kau dulu muncung kau. Kalau kau nikah sama bini kau, emang nggak boleh ngentot? Boleh nggak entot? Boleh nggak? Kok lari dia? Dicampakkan atau lari dia? Biasa hotel kabur Dongo. semua. Dongo dibilang gini, kalau di Islam wajib katanya malam Jumat main. Ya, kalau itu bininya kok heboh kau? Dongo nggak itu Pandi? Dongo nggak itu? Ya tiap hari pun bisa lah, ngapain? Longor memang hotel ini. Longor memang Tiap hari oten pun longor bisa. kau. Yang tidak pantas itu di saat ada amsal. Masa kata bininya, marilah kita memuaskan gairah sampai pagi Fandi. Jadi kalau dari malam mereka ketemu dari jam 12 sampai pagi, berarti sepanjang malam itu dia berzinah, bener gak? Marilah kita memuaskan birahi di saat suami aku pergi, katanya. Di saat suami aku pergi, berarti perempuan ini bersundal sama laki-laki orang. Nah itu dia boleh gitu. Ya, jadi inilah ajaran yang nggak masuk akal ya. Saking dia heran, saking tidak ada kekurangan di Islam itu, dia katanya gini, masa malam Jumat itu berhubungan diwajibkan? Itulah tololnya kau. Yang namanya suami istri, mau sehari 100 kali pun bebas, orang itu bininya. Tetapi malam yang disarankan oleh agama itu adalah sesuatu yang lebih baik, mendapat suatu ajaran yang lebih baik gitu loh, ya kan? Jadi kalau suami istri berhubungan malam Jumat wajib katanya kalau memang bisa, ya. Kenapa masalahnya? Apa masalahnya? Sementara di dalam ajaran kau, ya, ada amsal. Di saat perempuan itu berkata, marilah memuaskan nafsu di saat suami aku pergi. Coba, apakah ini lebih bagus menurut dia? Dongo nggak itu? Ya, jadi kenapa kami, ya, orang-orang di sini, si Sal, si Fandi, saya, kita berkata, di dalam Bible kau tertulis bahwa tokoh-tokoh di dalam Bible kau itu beribadah buka kasut, cuci tangan, cuci kaki, ya kan? Sujud, mengadahkan tangan ke atas dalam beribadah. Kok kau nggak seperti itu? Kita masih bertanya aja ini, bertanya. Kecuali kita pakai pistol datang ke rumah satu, kenapa kau nggak buat begini? Kenapa kau nggak buat gini? Baru kau bilang kami ngurusin, dongo. Memang double standard kau ya setan. Kalau kau datang ke rumah-rumah ada sales agama, satu-satunya sales agama, ya, produk sales agama yang satu-satunya ada di dunia ini adalah Oten. Datang ke kampung-kampung ngapain? Cari buku. Kami ini pembersihan rohani kepala bapak kau. Bagaimana kau bilang pembersihan rohani di saat Tuhan kau sampai 2000 tahun nggak pakai baju? Rohani apanya kau punya? Rohani apa coba? Rohani apa? Kalian gak usah bingung, cara bicaraku memang menggebu-gebu. Yang begini orang Sumatera nih, woi. Ya, Amsal mengajak jinah dan selingkuh, benar itu bang, benar bang. Ya, jadi kalau memanglah dia ini ada otaknya, ya kan. Masalahnya dia nggak pernah baca Bible. Jadi kalau kita bicara kayak gini, dia panas. Memang ada ya dalam Bible? Dia nggak percaya tuh, baru dengarnya. Mungkin Amsal ini nggak pernah didengarnya. Kenapa? Selama ini dia
menurut dia datang ke gereja aja udah beribadah. Jadi begitu kita bilang, marilah kita memuaskan nafsu, dia bingung, kurang ajar Islam nih, berbohong dia, marah-marah dia. Pas dibukanya dalam Bible, iya ya, kok ada ya? Kok ada pikirnya, kok ada ya? Gitu ya, coba kalian bayangkan. Sekarang aku tanya sama pemirsa ya, sekarang aku tanya, menurut kalian, kalau suami istri berhubungan, boleh nggak? Boleh, ya boleh lah. Namanya suami istri, udah gila kau ya Oten. Yang nggak boleh itu zina sama laki orang, itu nggak boleh. Nah, boleh dong, ya boleh namanya bininya dong, sah dia di mata manusia, di mata Tuhan, di mata pemerintahan. Makanya kalau orang nikah, dia ada buku segala macam, diundang semua segala macam. Kenapa sah di mata dunia, di mata sosial, di mata Tuhan? Mau ngapain pun kau di dalam gak akan ribut, orang-orang itu bininya, kecuali kau gebukin dia. Yang tidak boleh itu berzina, yang notabene tertulis dalam Bible kau. Kok ada Amsal 7, 18, 19? Marilah memuaskan birahi selagi suamiku gak di rumah. Sekarang aku tanya sama kalian. Katanya kita ini, Nabi Muhammad menikah sama usia, menikah. Makanya ya, orang ini nih cuman, apa ya, kita tahu ya Fandi, 50 tahun yang lalu ya, semua orang-orang di kampung-kampung sana menikah tuh udah umur 10 tahun, 12 tahun, 9 tahun pun ada yang menikah. Masih SD, tamat SD udah nikah kan? Kok nggak bingung setan? Nenek moyang kau kawin umur 9 tahun, kok nggak bingung kau monyet? Yang paling aneh sekali, mereka ini nggak berpikir gini, Maria Magdalena, perempuan pendosa, mengurapi Yesus. Pasar Ibu, bagaimana ya? Mengurapin itu bagaimana, Dek? Apakah mengurapin itu dengan cara beribadah? Apa itu mengurapi, Fandi? Woi, mana kalian ini? Lagi minum, lagi minum. Mengurapin Maria Magdalena pendosa, ditulis lagi Maria Magdalena pendosa. Kita dapat tahu dia itu perempuan pendosa dari Bible. Maria Magdalena pendosa mengurapi Yesus. Ya, ritual mengurapin itu ngapain aja, Dik? Membasuh pakai minyak kurus. Apanya dibasuh? Yang penting bukan kepala bapaknya yang dibasuh. Lanjut. Kita lihat ya. Tetapi ini kan perempuan penjina, perempuan pendosa. Apakah pantas perempuan pendosa ya mengurapi, menciumin kaki, pegang-pegangan begini tanpa ikatan nikah? Coba, ini kita bacakan ya, kita bacakan ayatnya ya. Bacakan, ini pantas gak dilakukan oleh orang yang tidak ada ikatan nikah? Bentar. Jadi kalau mereka ini membaca di Yohanes 12:3 ini kan ya. Yohanes 12:3 kan ya. Sebentar. Yohanes 12:3. Nih. Coba nih ya. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Jadi kalau ada perempuan namanya Maria, rambutnya panjang ya, dia taruh minyak itu di kakinya Fandi ya. Tapi mereka ini nggak suami istri nih.
Si Pandi kakinya dikasih minyak sama perempuan cantik nih, dikasih minyak. Setelah dikasih minyak, digosok-gosok sama rambut perempuan itu. Kira-kira apa yang terjadi, Fandi? Oh, kugas, kugas. Sebelum digas lah, Dik. Kau pun nafsu kali kau. Apa yang terjadi dalam tubuh kau kalau ada perempuan datang naruh minyak di kaki kau nih? Cantik pula tuh dia, montok, ngoh gitu. Monok. Kan perempuan pendosa dibilang. Aku nggak tahu perempuan pendosa itu apa artinya. Apa yang dibuatnya nggak ngerti aku. Pokoknya dia perempuan pendosa aja. Diurapinya kaki kau, Fandi, ya. Setelah dipegangnya kaki kau, ditaruhnya minyak, digusap-usap. Nggak mungkin keras ya. Kalau keras mijet namanya. Pelan, lembut gitu, diurapi gitu. Tiba-tiba diambil rambutnya, dihapus-hapus gitu sama rambutnya. Coba, apa yang terjadi? Ada yang berdiri nggak? Ada dong. Coba. Nah, itu dilakukan oleh seorang perempuan yang tidak ada hubungan suami istri sama si Yesus. Nah, itu boleh. Itu boleh. Jadi kalian, kalau ada suami-suami kalian mau diurapi sama perempuan, kalian jangan marah ya, apalagi perempuan dongok tadi tuh. Kalau bisa, jadi gini ya. Kalau ada perempuan ya, coba Pasar Ibu, istri kau naikkan ke sini, udah gitu bilang, aku mau nanya Dek, kalau si Pasar Ibu ini dipegang-pegang kakinya sama perempuan lain, kira-kira kau marah nggak sih? Ya marah. Makanya tadi ketawa berdosa nggak ya? Jadi coba kalian bayangkan, dongok nggak mereka? Dongok nggak? Coba aku tanya sama kalian semua di bawah. Kira-kira istri kalian mengizinkan nggak kalau kaki lakinya itu diurapi sama perempuan pendosa? Coba kalian jawab di sini, jawab. Perempuan ya yang punya bini, yang punya suami, kalau kira-kira laki suami kau dikasih minyak, udah gitu dihapus-hapus sama rambut perempuan cantik, kalian ini setuju nggak? Kagak lah katanya. Tetapi si Erik Dongo itu di Islam setiap malam Jumat suami istri harus berhubungan. Udah gila kok Erik. Apanya yang masalah, Dongo? Kalau dia suami istri nggak ada masalah, Dongo. Kecuali kayak itu Amsal kau itu atau urapan-urapan itu. Mana ada yang boleh ya. Jangankan kau ngomongin agama, coba kalian di pinggir jalan ya, Fandi di pinggir jalan, kaki kau tiba-tiba dipegang sama perempuan, dikasih minyak terus diurapi pakai rambutnya, pasti ditangkap. Ngapain kalian buat mesem ya teh? Ya nggak rela, pastilah nggak rela. Jangankan dikasih minyak pakai rambutnya, dipegang aja atau ngomong aja lakinya kita sama perempuan lain cantik pula itu. Wow, udah ditarik tangan suaminya. Woi, sini kau, ngapain kau dekat ya? Ya kan? Jadi kita bilang ajaran yang masuk akal itu ajaran yang mana gitu loh. Nah anehnya Fandi, mereka ini merasa, jadi si misionaris ini merasa bahwa agamanya paling benar, padahal agamanya kacau balau. Aku kalau ketemu misionaris, aku kan bilang, kau ngapain? Kau siapa? Aku misionaris. Oh ya, kau mau memberitakan firman? Iya katanya. Firmannya siapa? Firman Tuhan. Ada histori dalam Bible kau bahwa Tuhan kau ketemu sama si Paulus, Matius, Lukas untuk mengatakan harus menulis surat? Ada. Ada Gabriel datang ketemu mereka. Waktu Yesus ya mau datang ke dunia ini, siapa yang datang, Fandi? Gabriel kan, dari surga kan, orang dari surga. Ada malaikat dari surga turun ke dunia ini ketemu Maryam. Jadi apa-apa sesuatu yang luar biasa terjadi di muka bumi ini, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menyuruh malaikat dari surga untuk ketemu orang tersebut.
Ada mandatnya dari Tuhan langsung. Siapa? Dia utus malaikat untuk ketemu. Pertanyaan aku, Bible itu siapa yang datang dari surga? Ada? Pasar Ibu ada nggak? Lucifer. Apa tuh Lucifer? Lucifer. Lucifer kenapa dia? Dari surga datang temui orang-orang Oten. Jadi gini ya, analoginya gini. Di dalam Bible tertulis ada iblis yang mau mencobai si Yesus. Kok bisa? Iblis itu mencobai Tuhan. Kalau si iblis itu berani sama Tuhan, waktu dia diusir dari surga, kenapa iblis ini berani? Kenapa nggak berani menolak? Kan kita tahu ya, sebelum ada makan buah pengetahuan, iblis, malaikat ada di surga. Benar apa salah? Waktu dia menggoda Adam, dibuanglah iblis ini ke dunia. Kok nggak berkutik dia? Kok nggak berkutik? Kok ngapain gesek-gesek itu Pandi? Apa kok gesek-gesek itu? Pandi, kok ngapain gosok-gosok? Gak dengar pula dia nih. Mau masak nasi kau? Ini banyak typing di bawah, enggak ada, belum ada Oten yang minta naik, belum ada lagi yang panas nih. Sabar ya. Ini pembatasan udah 2 nih kita kena. Apa? Pembatasan sudah 2. PL peringatan. Kapan sekarang? Iya sekarang nih udah 2. Lanjut aja nggak apa-apa. Aku 2 akun juga udah di ban. Ini terakhir nih ban. Tapi nggak peduli aku. Aku mah nggak peduli. Mau di ban buat lagi nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi gini. Bedanya kita sama ruang edis. Kalau edis itu tidak berbicara sesuai konteks. Kalau ini kita bacakan Yohanes 12:3. Coba aku bacakan sesuai konteks ya. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah. Kemudian Maria mengambil setengah kati minyak yang mahal lalu meminyaki kaki Yesus dan mengeringkannya dengan rambutnya. Karena itu rumah itu dipenuhi bau harum minyak wangi tersebut. Lalu kok lalu terus ya? Ya. Jadi peristiwa yang dituliskan dalam Bible ini konteksnya apa? Kenapa ada perempuan pendosa boleh memegang kaki seorang yang dinamakan anak Tuhan, yang tentu suci, ya, yang tentu nggak sembarangan orang mendekati dia. Sekarang aku tanya Fandi, Ustadz ya, kalau dia ketemu perempuan pakaian nggak pakai hijab aja nggak mau Ustadz. Ada Ustadz kayak Ustadz siapa namanya? Ada banyak Ustadz ya. Dia kalau Tunduk ketemu mereka tunduk nggak melihat ke situ, tunduk mereka. Tunduk ya kan? Ini mau ketemu, tidak boleh. Ya salaman pun mereka kadang-kadang nggak mau. Dia cuman begini aja, nggak mau dia salaman. Kenapa? Apalagi perempuan pendosa memegang kakinya. Bagaimana terjadi itu? Nanti kalau kita bilang begini, Oten kepanasan. Ngapain kau ngurusin, ngapain kau baca? Itulah bodohnya ya. Kalau ngurusin agama kau itu berarti kami yang bilang, kau nggak boleh makan babi di Bible kau. Jangan mulai hari ini jangan makan babi. Itu baru namanya ngurusin, dongo. Gitu loh.
Kita ini cuma berdiskusi sesuai kitab kau. Sesuai kitab kau, tidak pernah kita itu merubah, ya. Gak pernah kita merubah. Untuk apa kita rubah? Sementara kelakuan kau sebagai oten, ada yang namanya misionaris, mencari domba. Padahal domba-domba yang kau katakan domba ini punya agama, monyet. Terus dia bilang gini, kami kan mau memberitakan firman. Sekarang aku tanya, kalau benar Bible kau, firman kau itu ada seperti kayak kami, ada nabi kami, ya, Nabi Muhammad SAW. Dia menerima wahyu, ya, menerima wahyu di Gua Hira. Memang kau ketawa-ketawain dia, tetapi realitanya, ya, realitanya Al-Quran itu dimanapun kau berada di dunia ini sama, monyet. Dan sudah 1400 tahun. Al-Quran ini tidak pernah berubah, bergeser, hilang titik, hilang koma, nggak pernah. Dibandingkan sama Bible kau, yang penulisnya aja kagak tahu siapa. Penulisnya aja nggak ada saksi witness. Yang isinya aja dirubah-rubah. Kalau nggak percaya sebentar ya, bentar ya. Kita pakai saksi aja, pakai bukti-bukti. Ini bentar. Ahli Profesor itu kayaknya, aku lupa. Salah satu tantangan yang sering muncul di kolom komentar channel ini dan juga sering diungkapkan oleh kalangan misionaris Kristen terhadap umat Islam adalah tantangan untuk membuktikan klaim Al-Quran bahwa Bible sudah dipalsukan. Dan kalau sudah dipalsukan, lantas di mana versi aslinya gitu ya. Nah, jadi memang ada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa ada kalangan Bani Israel atau ahli kitab yang dengan sengaja mengubah firman Tuhan untuk tujuan tertentu. Ayat-ayat ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 75, Al-Baqarah ayat 79, An-Nisa 46, Al-Maidah ayat 13, dan Al-Maidah ayat 41. Dari ayat-ayat inilah yang memunculkan pandangan bahwa Bible adalah kitab suci yang sudah dipalsukan. Karena itulah kalangan misionaris dan apologet Kristen menuntut kita untuk membuktikan klaim Al-Quran tersebut. Nah teman-teman, sebenarnya jawaban dan bukti terhadap klaim Al-Quran itu sudah saya dapatkan jauh-jauh hari. Tetapi selama ini saya menahan diri untuk membuatkan videonya demi untuk menjaga perasaan teman-teman yang non-muslim kan gitu. Hingga akhirnya kita terus-terusan mendapatkan pertanyaan dan permintaan pembuktian terhadap klaim Al-Quran tersebut. Karena konsekuensinya tentu, jika klaim Al-Quran tentang ini tidak mampu kita buktikan, maka konsekuensinya Al-Quran dianggap telah berdusta. Nah oleh karenanya, untuk menjaga kehormatan Al-Quran inilah konten ini akhirnya dibuat. Jadi disclaimer ya, kita membahas ini bukan bertujuan untuk mendiskreditkan atau menjelekkan agama lain, tidak ya. Video ini dibuat sebagai jawaban dari tuntutan dan tantangan yang diberikan oleh kalangan non-muslim kepada kita untuk membuktikan klaim dari Al-Quran itu. Dan tentu bukti-bukti yang kita sampaikan memang harus akademis dan bereferensi, bukan asumsi saja gitu ya. Nah teman-teman, detail materi tentang ini sudah saya susun secara metodologis dan sistematis dalam e-book kita dengan judul Apakah Alkitab Bible Masih Asli. E-book ini teman-teman berisi 500-an halaman dengan 4 bab dan disertai foto dan ilustrasi dari bukti-bukti yang ada seperti itu. Dengan kata lain, e-book ini dibuat bukan sekedar bacaan asumtif dan spekulatif, tetapi juga kita mencoba menyajikan data dan bukti yang memuaskan bagi pembacanya gitu ya. Nah perlu ditekankan teman-teman, premis di balik e-book ini ya, bahwa e-book ini dibuat bukan untuk menjelek-jelekkan Bible. E-book ini dibuat untuk menjelaskan dan membuktikan dari klaim Al-Quran tersebut. Nah soal bagaimana kesimpulan yang dapat teman-teman ambil setelah membaca e-book ini, itu adalah hak pribadi teman-teman.